Nah, di sini ada jenis-jenis relationship, itu ada pertama ada unary degree, yaitu derajat 1, kemudian binary degree, derajat 2, dan ternary degree, derajat 3. Kita akan bahas juga satu persatu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Debbie Alita di channel Kuliah Teknokrat. Oke, hari ini kita bertemu di pertemuan yang keempat setelah kita pertemuan kemarin membahas tentang relational database. Nah, hari ini kita akan bahas tentang entity relational diagram (IRD). Oke, capaian pembelajaran dari materi IRD ini diharapkan nanti teman-teman dapat memahami bagaimana cara membuat diagram IRD sebelum kita memulai untuk membuat database, gitu ya. Nah, entity IRD itu sebenarnya adalah sebuah diagram yang nantinya sebelum kita membuat database, kita tuh diwajibkan membuat IRD-nya dulu, diagramnya dulu, sehingga memudahkan kita dalam membuat struktur tabelnya. Nah, kita kenalan dulu nih, IRD itu ada berbagai macam jenis ya. Yang pertama itu ada entity. Entity itu merupakan objek atau benda dalam dunia nyata ya. Ada juga entity set yang artinya sekumpulan entity yang sejenis. Misalnya nih, kumpulan orang yang berobat di sebuah rumah sakit pasien. Nah, itu namanya entitas ya. Jadi dalam IRD itu ada namanya entitas, atribut. Nah, itu kita bahas satu-satu ya. Nah, ini entitas itu kumpulan orang yang contohnya kumpulan orang yang didefinisikan sebagai entity set. Nah, kemudian ada kumpulan orang yang berada di sebuah perguruan tinggi, juga disebut entity set, namanya mahasiswa. Ada juga bisa disebut juga pegawai, gitu ya. Terus dokter dan lain sebagainya itu bisa kita sebut sebagai entitas ya. Nah, kemudian relationship. Relationship itu artinya hubungan di antara beberapa entitas. Nah, jadi entitas itu hubungannya itu misalnya antara mahasiswa dan dosen itu pasti nanti ada relasinya. Yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya kan, kita membahas tentang relational database. Itu selalu nantinya akan ada entitas 1 dan entitas 2 itu saling berhubungan satu sama lain, gitu ya. Nah, di sini ada jenis-jenis relationship, itu ada pertama ada unary degree, yaitu derajat 1, kemudian binary degree, derajat 2, dan ternary degree, derajat 3. Kita akan bahas juga satu persatu. Nah, di sini ada gambar, itu ada unary degree. Unary degree itu dia tuh maksudnya hanya ada satu relasi ya. Nah, ada satu relasi misalnya antara pegawai dan relationship-nya sendiri itu yaitu laporan gitu ya. Nah, kalau binary degree itu relasinya hanya ada dua relasi antara dua entitas. Itu ada pegawai sama departemen yang dihubungkan dengan relasinya yaitu kerja. Begitu ya. Nah, kemudian ada ternary degree. Ternary degree ini dia lebih dari 2 ya. Nah, di sini ada contohnya 3. Di situ ada 3 entitas yang saling berelasi, ada entitas pegawai, kota, dan proyek. Nah, biasanya umumnya itu kalau kita buat database itu pastinya lebih dari 2 ya, lebih dari dua relasi. Unary degree itu jarang sekali ya ada, karena biasanya itu tidak digunakan untuk database ya. Kalau database itu pasti ada entitas-entitas atau tabel-tabel yang saling berelasi sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dari tabel satu ke tabel lainnya, gitu ya. Biasanya kita menggunakannya ternary degree ya. Nah, kemudian selain entitas, kita juga ada namanya atribut. Nah, atribut itu di sini artinya adalah karakteristik dari entitas atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Jadi karakteristiknya itu nanti kita ada satu tabel tadi, tabel mahasiswa contoh ya. Nah, tabel mahasiswa itu kita detailkan lagi di bawahnya. Misalnya mahasiswa itu diidentifikasikan dengan apa sih?
oh mahasiswa tuh ada NPM, mahasiswa tuh punya nama gitu ya, mahasiswa punya hobi, mahasiswa punya nomor telepon atau identitas pribadi dia gitu ya. Nah, NPM, nama, kemudian alamat, hobi dan sebagainya itu disebut dengan atribut ya, itu disebut dengan atribut. Nah, ini ada contoh, contohnya itu misalnya mahasiswa ada NIM yang tadi saya sebutkan ya, ada NIM, ada jenis kelamin, nama, NIM. Setiap orang tuh punya identitas sendiri-sendiri itu ya. Nah, itu disebut dengan atribut dari entitas mahasiswa ya. Kemudian jenis-jenis atribut. Jadi jenis atribut itu ada 4, ada simple, ada atribut multi-value, ada atribut komposit, dan juga ada atribut derivatif. Nah, untuk yang atribut simple itu tuh atribut yang standar ya. Yang standar itu dia itu ada satu entitas pegawai, kemudian ada satu atribut jabatan. Nah, atau ada 2 atribut jabatan gitu ya. Jadi ada dia tuh simple, semua yang umumnya normal itu namanya disebut atribut simple. Nah, kemudian ada namanya atribut value. Nah, kalau atribut value itu, dia itu misalnya pegawai, kemudian ada atribut gelar itu ya. Gelar itu dia tuh 2 itu, jadi kalau 2 itu dia jadinya yang punya, misalnya gelar itu kita tuh bisa punya lebih dari 1. Nah itu ya disebut dengan atribut derivatif, multivalue. Nah kemudian atribut komposit. Atribut komposit itu artinya atribut yang bisa dipecah-pecah. Misalnya nih, nama. Nama itu bisa kita pecah-pecah jadi nama depan, nama tengah, nama akhir gitu ya, nama belakang. Nah, itu namanya artinya dari komposit. Kemudian yang terakhir itu atribut derivatif. Atribut derivatif itu bisa jadi atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Misalnya umur, tanggal lahir. Kita punya atribut tanggal lahir. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lahirkan dari, maksudnya kita bisa timbulkan dari atribut tanggal lahir itu? Oh, kita bisa dapat umur dari tanggal lahir itu, kita bisa gitu ya menghitung umur dari tanggal lahir. Nah, itu umur itu yang disebut dengan atribut derivatif. Artinya atribut derivatif itu atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Seperti itu ya. Nah, di sini ada model data sama model IR. Nah, model data itu pemodelan data IRD itu terdiri dari 4 bentuk ya. Nah, yang pertama itu ada kotak persegi panjang. Nah, ini kotak persegi panjang itu menggambarkan sebuah entitas ya. Kemudian elips. Nah, elips itu menggambarkan atribut-atribut. Ya. Kemudian ada diamond. Diamond itu menggambarkan hubungan antara entitas, ya relasinya, dan terakhir itu garis. Garis itu nantinya yang menghubungkan antara entitas, antara atribut, dan antara relationship atau diamond, ya. Nah, ini ada gambarnya. Entitas itu yang kotak, ya. Kemudian relasi itu yang bentuknya diamond, yang atribut itu yang bentuknya elips. Nah, kemudian ada garis. Garis itu nantinya yang menghubungkan. Seperti itu. Nah, ini simbol-simbol yang memang nanti akan kita gunakan ketika kita akan mendesain IRD. Seperti itu ya. Nah, ini ada simbol-simbol pendukung yang lainnya yang mungkin bisa kita gunakan juga kalau kita bertemu dengan kasus-kasus kondisi-kondisi tertentu. Nah, di sini ada namanya weak entity, kemudian ada atribut multi-value, ada identifying relationship, ada atribut composite, ada atribut key, dan ada atribut derivatif. Ya. Kalau weak entity itu artinya entitas lemah. Jadi entitas lemah itu entitas yang memang dia itu nggak bergantung pada entitas awal itulah, entitas aslinya gitu ya. Misalnya gini, contohnya. Suami itu punya tunjangan, memiliki istri gitu ya, memiliki tunjangan.
Nah, tunjangan itu dia nggak bergantung loh, ada atau tidaknya tunjangan itu, atau istri, tunjangan itu kan si istri itu sebagai tunjangan itu ya, kalau misalnya di perusahaan itu kan ada ya, misalnya tunjangannya itu ada siapa istri dan anak-anak misalnya gitu ya. Nah, kalaupun tunjangan itu istri itu tidak ada, dia tidak mempengaruhi entitas suami itu. Yang mempengaruhi yang harus ada di dalam perusahaan itu adalah identitasnya suami ya. Ya, karena dia yang bekerja di situ, itu yang dimasuk entitas lemah gitu ya. Nah, kalau weak entity itu pasangannya, relasinya itu selalu dengan identifying relationship yang seperti ini gambarnya ya, yang dia diamond, ada 2 garis diamond, itu selalu berpasangan dengan weak entity. Nah, kemudian ada atribut key. Atribut key itu biasanya kalau MPM, kalau nama mahasiswa itu MPM atau pegawai itu NIK, itu selalu digaris bawahi ya. Misalnya MPM garis bawah, itu kan merupakan atribut yang berupa gambar elips kemudian digaris bawahi. Ya, itu disebut atribut key. Kemudian atribut multi value yang sebelumnya sempat saya jelaskan, itu ya yang misalnya kita itu atributnya itu bisa double banyak gitu ya. Kayak gelar gitu kan. Nah, gelar tuh bisa Skom, Mkom, Skom, MCS seperti itu ya. Itu kan kita ada punya banyak gelar. Atau kalau misalnya yang lain contohnya nomor telepon gitu ya, nomor HP, itu kita bisa gambarkan dengan atribut multivalue karena kemungkinan satu orang itu bisa memiliki banyak nomor seperti itu. Nah, kemudian ada atribut komposit yang sudah saya jelaskan tadi, atribut yang bisa dipecah-pecah ya. Dipecah itu dalam artian kayak nama itu ada nama depan, nama tengah, nama akhir gitu ya. Itu dari kesatuan dari atribut awalnya seperti ya. Kemudian atribut derivatif itu yang atribut yang diputus itu yang atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Kayak umur gitu kan, umur kan bisa dihitung dari tahun lahir ya. Tahun sekarang dikurangi tahun lahir, biasanya itu menghasilkan umur. Nah, itulah yang disebut dengan atribut derivatif seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas juga kardinalitas. Jadi, ketika IRD itu sudah jadi dibuat, ya, kita harus menentukan kardinalitas. Kardinalitas derajat relasinya, ya. Artinya kardinalitas relasi ini menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan himpunan entitas yang lainnya. Gitu ya. Nah, di sini ada 4 macam kardinalitas. Yang pertama itu ada one to one atau satu ke satu, one to many itu satu ke banyak, ada many to one, ada banyak ke satu. Yang terakhir many to many itu banyak ke banyak. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada one to one. Jadi one to one itu setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Kalian bisa lihat gambarnya di sini ya. Begitu pula sebaliknya. Jadi kita ada contoh A di situ. Ada entitas A dengan entitas B ya. Entitas A itu isinya Wawan, Krisna, Bambang, Abbas, Abidarin. Kemudian entitas B itu ada D3TI jurusan ya, D3MI, S1TI, S1SI, MTI gitu ya. Nah, jadi dia hubungannya itu one ke one. Wawan itu hanya ngambil D3TI. Krisna juga D3MI. Bambang S1SI. Abbas S1TI gitu ya. Abidarin MTI. Nah, jadi satu orang tuh satu paling banyak hubungannya. Itu yang disebut dengan one to one ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts.
The province, with an area of 35,587 kilometers squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung Province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.